Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan persekutuan yang tetap kami alami di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, bahkan dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Kami terus mengalami persekutuan yang menguatkan. Kami terus mengalami persekutuan yang membawa kami diteguhkan dan diperbarui. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam ibadah kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang kami renungkan. Kami dimampukan untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus menolong kami. Allah Roh Kudus memampukan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 32, ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan
kakimu goyah, sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia takkan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Lukas, pasal 18, ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema, keluarga yang memiliki kesatuan, bergumul bersama Allah. Kita perlu melihat keluarga mana yang tidak memiliki pergumulan. Saya percaya tidak ada keluarga yang tidak memiliki pergumulan. Setiap keluarga, semua keluarga memiliki pergumulan dalam hidupnya. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita bergumul bersama Allah. Itulah yang akan kita lihat dan kita renungkan bersama dari teks-teks yang telah kita baca. Mulai dari teks Perjanjian Lama, Mazmur, dan juga di dalam surat, bahkan Injil Yesus Kristus. Kita diajak untuk melihat pergumulan yang pasti ada, pergumulan yang pasti terjadi dalam setiap keluarga kita. Bukan persoalan seberapa besar pergumulan itu yang terpenting, tetapi bagaimana kita bergumul bersama Allah, itulah menjadi hal yang penting. Seorang mistikus Kristen bernama Thomas Merton pernah berkata demikian, "Tuhan yang mudah untuk dikenal dan dimengerti bisa jadi bukan Tuhan yang sebenarnya." Thomas Merton mau mengatakan kepada kita bahwa untuk mengenal dan mengerti, bahkan mengalami Tuhan, itu bukan sebuah hal yang mudah, tetapi sebuah hal yang butuh kesungguhan, sebuah hal yang membutuhkan ketekunan,
di dalam segala hal yang sulit, dalam segala pergumulan, di dalam ketekunan itulah kita mengalami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kisah yang kita baca di dalam teks kitab Kejadian pasal 32, kita mengenal sebuah peristiwa di mana Yakub bergumul dengan Allah. Pergumulan Yakub di Sungai Yabok menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah titik balik yang penting dalam kehidupan Yakub. Yakub seorang yang tidak pernah tenang hidupnya. Bahkan keluarganya pun menjadi bagian yang mengalami ketidaktenangan itu. Kita lihat dan kita menemukan di dalam teks kitab Kejadian pasal 32 ayat 22. Kita menemukan bagaimana Yakub terbangun pada malam hari. Lalu dia segera membawa keluarganya untuk berpindah dengan menyeberangi Sungai Yabok pada malam itu juga. Sebuah situasi di mana Yakub digambarkan sebagai seorang yang berada di dalam ketidaktenangan, seorang yang selalu merasa takut, seorang yang selalu merasa dikejar-kejar dengan segala hal yang telah dialaminya di beberapa waktu sebelum. Seorang yang terus berlari, seorang yang tidak pernah tenang, seorang yang membawa keluarganya juga mengalami ketidaktenangan itu. Tetapi Tuhan menghentikan Yakub dengan bergulat dengan Yakub di Sungai Yabok. Yabok yang berarti kosong, Yabok yang berarti sepi. Sebuah kekosongan yang sepi. Itulah arti Yabok, dan kemudian tempat itu menjadi tempat untuk Allah bergumul dengan Yakub sebagai seorang yang terus merasa sepi dan kosong di dalam hidupnya. Allah menghentikan perjalanan Yakub. Allah bergulat dengan Yakub, seorang yang dipukul pangkal sendinya sampai terpelecok. Dan Tuhan berkata kepada seorang yang pangkal sendinya terpelecok ini, sebagai seorang yang telah menang, bergumul melawan Allah dan manusia. Sehingga namanya tidak lagi disebut Yakub, tetapi disebut Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kisah Yakub sebagai sebuah kisah yang menarik. Seorang yang terus berlari, seorang yang tidak pernah tenang, seorang yang selalu merasa dirinya sendirian di dalam kekosongan dan kesepian itu. Kemudian bergumul melawan Allah. Bergulat melawan Allah dan hidupnya diubahkan oleh Allah, oleh pergumulan itu. Ini sebuah hal yang penting di dalam kita beriman. Bagaimana kita bergumul dengan Allah untuk kemudian menerima pembaruan yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan ketika hidup kita yang bergumul ini dengan Allah diubahkan, maka saya percaya keluarga kita juga akan mengalami hal yang serupa ketika kita menjadi orang yang diperbarui oleh Allah. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku, kita diajak untuk melihat teks Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 mengajak kita pada sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang pada seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak pernah menghormati siapapun, dan janda ini selalu merepotkan sang hakim itu, meminta agar persoalannya, masalahnya dibela oleh hakim itu. Dan dia tidak pernah jemu. Dia selalu datang pada hakim itu. Dan hakim itu kemudian menyadari
janda ini menyusahkan dirinya. Kemudian hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang lalim itu mengiyakan apa yang diminta oleh janda ini. Perumpamaan ini tentunya mau membawa kita kepada sebuah hal yang menarik. Tentunya hakim itu bukanlah menjadi gambaran Tuhan. Tuhan tentunya bukanlah hakim yang tidak adil. Tuhan tentu adalah hakim yang adil. Tuhan adalah pribadi yang pasti melihat segala masalah dengan kasih dan keadilannya. Tetapi yang mau ditunjukkan di dalam perumpamaan ini adalah ketekunan dari janda ini yang terus meminta kepada sang hakim. Sehingga kemudian janda ini mendapatkan jawaban. Injil Lukas 18 Bapak Ibu mengajak kita untuk merenungkan sebuah poin yang penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang pertama. Di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar menjadi seorang yang berdoa, yang tidak jemu-jemu. Kita diajak di dalam pergumulan ini untuk bersama dengan Allah. Dan bagaimana bersama dengan Allah? Hal yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, salah satu yang ditunjukkan untuk bersama dengan Allah adalah berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Teruslah berdoa. Teruslah bertekun di dalam doa. Di dalam segala pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita perlu bergumul bersama Allah? Karena seringkali di dalam pergumulan kita bersama dengan Allah. Di dalam masalah-masalah kehidupan kita ketika kita terus bersama dengan Allah. Kita menemukan Allah yang semakin kita kenal. Kita menemukan Allah yang semakin luar biasa dalam hidup kita. Menolong kita, memampukan kita. Inilah hal yang penting. Saya mengibaratkan bergumul dengan Allah di dalam kehidupan kita. Bergumul bersama Allah dalam kehidupan kita. Seperti kita menyaksikan sebuah film horor. Bagian penting dari film horor adalah hantunya. Dan seringkali apa yang terjadi dengan penonton film horor ketika hantunya keluar. Dari sekian banyak penonton film horor, ketika hantunya keluar, penonton itu menutup mata. Padahal hantu dalam film horor itu adalah bagian yang terpenting. Kalau kita nonton film horor hantunya keluar dan kita menutup mata, maka kita kehilangan bagian yang terpenting. Demikianlah saya menggambarkan bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Bergumul bersama Allah. Karena seringkali di dalam pergumulan, di dalam masalah kehidupan kita, kita dibawa oleh Tuhan untuk menemukan hal yang terpenting yang Allah ingin tunjukkan. Dan Allah sedang memperkenalkan dirinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangatlah penting dan kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama menggumuli perjalanan kita dengan Allah di dalam menghadapi segala persoalan. Seperti Rasul Paulus pernah berkata bahwa di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Di dalam ketekunan akan menimbulkan ketahanan uji. Dan ketahanan uji itu akan sampai kepada sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Artinya saudara, di dalam pergumulan, ketika kita bergumul bersama dengan Allah, Allah sedang membawa kita kepada hal yang lebih dalam, kepada hal yang lebih penting untuk kita alami
dan kita kenal. Biarlah di dalam segala pergumulan keluarga kita selalu bergumul bersama Allah. Menjadi seorang yang bertekun, menjadi seorang yang tahan uji, menjadi seorang yang berpengharapan. Dan kita sampai pada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bergumulah bersama dengan Allah. Karena Allah sangatlah penting bagi hidup kita. Amin. Saat hening bagi kita semua.